Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang memahami konsep data mining yang berjudul regresi. Baik, saya di sini bakal memperkenalkan teman-teman saya yang ada di depan. Saya Muhammad Jalaluddin, Saya Ahmad Rifai. Saya Muhammad Alizik. Saya Muhammad Bujin Junaidi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki bahasanya. Jadi yang pertama ada tujuan metode regresi. Satu, memprediksi nilai. Untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan data variabel independen. Dua, mengidentifikasi hubungan. Untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel dalam data. Yang ketiga, menjelaskan variabilitas. Untuk menjelaskan beberapa banyak variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dalam ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat. Serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y. Jika nilai variabel X diketahui, prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independen Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau hubungan yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Selanjutnya regresi linear. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Cara kerja regresi linear itu intinya teknik regresi linear sederhana mencoba untuk menyusun grafik garis antara dua variabel data yaitu X dan Y. Sebagai variabel independen, X berada di sepanjang sumbu horizontal. Variabel independen juga disebut variabel explanatory atau variabel prediktor. Variabel dependen Y berada pada sumbu vertikal. Dan sini ada contoh dari regresi linear itu ada. Anda adalah peneliti sosial yang tertarik pada hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Anda mensurvei 500 orang yang pendapatannya berkisar antara 15.000 hingga 75.000 dan meminta mereka untuk memberi peringkat kebahagiaan mereka pada skala 1 hingga 10. Poin utamanya itu regresi linear maupun non linear prediksi responnya dari variabel X atau variabelnya. Terus regresi non linear adalah bentuk analisis regresi di mana data disesuaikan dengan model dan kemudian dinyatakan sebagai fungsi matematika. Contoh regresi non linear, dapatkah populasi diprediksi berdasarkan waktu? Diagram sebar menunjukkan bahwa tampaknya ada hubungan yang kuat antara populasi dan waktu. Tetapi hubungan tersebut non linear sehingga memerlukan metode estimasi khusus dari prosedur regresi non linear. Dengan menyiapkan persamaan yang tepat seperti model pertumbuhan populasi logistik, kita dapat memperoleh estimasi model yang baik yang memungkinkan kita membuat prediksi tentang populasi untuk waktu yang sebenarnya tidak diukur. Berikutnya ada Lesueur regression. Metode Lesueur adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat kecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Dan yang kedua ada logistic regression. Logistic regression adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas kejadian suatu peristiwa untuk klasifikasi biner dua kelas. Dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil, metode Lesueur atau kuadrat terkecil paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Garis Lesueur ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis adalah 0. Yang kedua, penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data historis dari garis adalah minimum.
ketiga yaitu garis melalui rata-rata X dan Y. Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum persamaan garis linear dari analisis time series adalah ada di ini ya, ada di makalannya. Selanjutnya tentang probabilitas. Yang pertama, interpretensi koefisien. Koefisien dalam regresi logistik mengukur perubahan log odds dari peristiwa terjadinya Y sama dengan 1Y untuk perubahan satu unit pada variabel independen, sementara variabel lainnya tetap konstan. Secara praktis, koefisien ini sering diubah menjadi odds ratio yang memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang hubungan antara variabel. Yang kedua, proses estimasi koefisien. Regresi logistik tidak menggunakan metode kuadrat kecil, tetapi menggunakan maksimum likelihood estimation atau IMLE. Dalam IMLE kita mencari nilai koefisien yang memaksimalkan kemungkinan likelihood data yang diberikan. Yang ketiga, penggunaan untuk klasifikasi. Setelah model dilatih, probabilitas yang dihasilkan dari model dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam sebuah salah satu dari dua kelas. Biasanya jika probabilitas lebih besar dari 0,5, maka data dikategorikan ke kelas 1. Jika kurang dari 0,5, data dikategorikan ke kelas 0. Penggunaan software R, WK, Orange untuk pengolahan model regresi. Penggunaan software R adalah nama bahasa pemrograman komputer yang ditujukan secara khusus untuk menangani komputasi statistik dan memudahkan penyajian grafik. Penggunaan WK merupakan software terintegrasi yang berisi implementasi dari metode data mining. WK memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan perangkat lunak data mining lainnya. Penggunaan WK murah karena aplikasi tersebut berlisensi GNU (General Public License) ataupun GPL, yang artinya dapat digunakan secara gratis. Penggunaan bahasa pemrograman Java dalam pengembangan sistem operasi. Sepanjang sistem operasi tersebut mendukung Java Virtual Machine. Berbagai macam algoritma data mining, mulai dari pemrosesan awal sampai dengan pemodelan data, telah disertakan dalam WK sehingga memudahkan pengguna dalam menganalisis data. Apabila algoritma yang akan digunakan tidak tersedia pada WK, penggunaan dapat menambahkan algoritma tersebut melalui bahasa pemrograman Java. Penggunaan WK pun tergolong mudah karena telah dibekali dengan antarmuka grafis ataupun graphical user interface ataupun GUI, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Penggunaan Orange merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran machine learning dan data mining yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Orange dibuat dan dikembangkan oleh Bioinformatics Laboratory of the Faculty of Computer and Information Science at University of Ljubljana. Orange memiliki banyak kompatibilitas dan dapat diinstal di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux maupun Mac iOS. Orange memiliki banyak fitur untuk melakukan tugas utama dari data mining, khususnya memiliki utilitas add-on untuk bioinformatika serta text mining. Library yang dimiliki oleh Orange merupakan sebuah toolbox untuk melakukan pekerjaan terkait dengan data mining yang tersusun secara hierarki, di mana level paling rendah dari hierarki yaitu seperti prosedur untuk melakukan filtering data, probability assessment, dan fitur scoring yang nantinya tersusun ke level berbeda di atasnya, membentuk suatu algoritma dengan tingkat yang lebih tinggi seperti classification tree learning. Hal tersebut memungkinkan pengembang untuk dengan mudah menambahkan
fungsionalitas baru pada tingkat manapun dan menggabungkannya dengan kode yang sudah ada. Pada regresi linear itu pada intinya teknik regresi linear sederhana mencoba untuk menyusun grafik garis antara dua variabel data yaitu x dan y. Sebagai variabel independen, x berada di sepanjang sumbu horizontal. Variabel independen juga disebut variabel explanatory atau variabel prediktor. Regresi linear adalah bentuk analisis regresi di mana data disesuaikan dengan model dan kemudian dinyatakan sebagai fungsi matematika. Regresi linear sederhana menghubungkan dua variabel x dan y dengan garis lurus y sama dengan mx plus b. Sedangkan regresi nonlinear menghubungkan dua variabel dalam hubungan nonlinear berhubung. Dasaran model ini adalah membuat jumlah kuadrat sekecil mungkin. Jumlah kuadrat adalah ukuran yang melacak seberapa jauh observasi y bervariasi dari fungsi nonlinear digunakan untuk memprediksi y. Contoh regresi nonlinear, dapatkah populasi diprediksi berdasarkan waktu? Diagram sebar menunjukkan bahwa tampaknya ada hubungan yang kuat antara populasi dan waktu. Tetapi hubungan tersebut nonlinear sehingga memerlukan metode estimasi khusus dari prosedur regresi nonlinear. Dengan menyiapkan persamaan yang tepat seperti model pertumbuhan populasi logistik, kita dapat memperoleh estimasi model yang baik yang memungkinkan kita membuat prediksi tentang populasi untuk waktu yang sebenarnya tidak diukur. Simpulan dari materi ini, perkembangan data mining yang pesat mendorong kebutuhan akan teknik analisis yang efektif untuk mengolah data besar menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan utama adalah metode analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen serta untuk memprediksi hasil berdasarkan data yang ada. Regresi linear baik sederhana maupun berganda menjadi metode yang sering digunakan karena mampu memberikan prediksi dan pemahaman yang jelas tentang pola hubungan antar variabel. Kami dari kelompok 7 undur mohon jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang benar, itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.